Saya izin memulai karena teman saya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Puji Wahono SMSI serta teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi strategi dan teknologi yang akan mempresentasikan mata kuliah Strategic Management pada siang hari ini. Oke, di sini ada kelompok kami. Yang pertama itu ada rekan saya dari Fajar Ardiansyah dan saya sendiri Muhammad Zaki Arif. Baik, di sini untuk materi yang pertama ada technical standard and format wars atau standar teknis dan format perang. Khususnya di industri teknologi tinggi, kepemilikan standar Fajar, teknis siapa aja? Fajar, anggotamu siapa aja? Maaf Pak, untuk anggota berisikan Orang ya? saya dan Muhammad Zaki Arif, iya Pak. Oh, berdua ya. Oke. Silakan. Baik. Untuk di standar teknis dan format perang ini, spesifikasinya yang dipatuhi produsen saat pembuatan produk atau komponen dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang penting. Di sini ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada example of standard, yang kedua ada benefit of standard, yang ketiga ada establishment of standard, dan yang terakhir ada network effect, positive feedback, and lockout. Bisa di next. Yang pertama ada example of standard atau contoh standar. Contoh standar yang umum adalah tata letak, misalkan tata letak pada keyboard komputer. Apapun yang terjadi, mungkin keyboard yang Anda beli, semua huruf disusun dalam pola yang sama. Alasannya cukup jelas. Bayangkan jika setiap pembuat komputer mengubah cara tata letak tombol. Ada pula yang dimulai dengan QWERTY pada deretan huruf paling atas, yang memang format yang digunakan dan dikenal sebagai format QWERTY. Beberapa dengan format lain seperti ABCD, jika Anda belajar mengetik pada suatu tata letak itu, maka mungkin akan menjengkelkan dan memakan waktu lama. Dan harus mempelajari lagi pada dominan keyboard baru. Bisa dilihat seperti pada gambar komputer PC tersebut, sebagian besar memiliki serangkaian fitur yang sama. Microsoft yang kompatibel dengan Intel, memori akses acak atau RAM, dan sistem operasi Microsoft, hard drive, internal, drive DVD, keyboard, monitor, mouse, modem, dan sebagainya. Kami menyebut rangkaian fitur ini sebagai desain dominan komputer pribadi, mengacu pada serangkaian umum fitur atau karakteristik. Tertanam dalam desain ini adalah beberapa standar teknis tersebut. Misalnya ada standar teknis Wintel yang didasarkan pada Microsoft Office dan Microsoft lainnya. Standar itu merupakan pusat dari komputer pribadi dan pengembangan aplikasi perangkat lunak lain. Bisa di next. Kemudian di sini ada manfaat standar. Manfaat standar yang pertama, standar teknis membantu menjamin kompatibilitas antara produk dan pelengkapnya. Kemudian yang kedua, memiliki standar dapat membantu mengurangi kebingungan di benak konsumen. Yang ketiga, munculnya standar dapat membantu mengurangi biaya pada produksi. Bisa di next. Kemudian selanjutnya ada establishment of standard atau penetapan standar.
Standar muncul dalam suatu industri melalui dua cara utama. Yang pertama, ketika manfaat penetapan standar sudah diketahui, perusahaan-perusahaan dalam suatu industri mungkin akan melobi pemerintah untuk melakukan hal tersebut untuk mengamankan standar industri. Di Amerika Serikat misalnya, Komisi Komunikasi Federal atau FCC setelah berdiskusi secara mendalam dengan lembaga melalui kerjasama antar pelaku bisnis, bantuan pemerintah, dan seringkali melalui media asosiasi industri. Sebagai contoh, dari forum DVD menggambarkan, perusahaan bekerja sama dengan cara ini ketika mereka memutuskan hal untuk persaingan, untuk menciptakan standar mungkin berbahaya karena adanya ketidakpastian dalam benak konsumen atau risiko yang dapat ditimbulkan terhadap produsen dan distributor. Bisa di next. Kemudian yang terakhir ada network effect, positive feedback, and lockout atau efek jaringan, umpan balik positif, dan lockout. Ada kesadaran yang berkembang bahwa ketika standar ditentukan oleh persaingan antar perusahaan-perusahaan yang mempromosikan format berbeda, efek jaringan adalah penentu utama bagaimana standar ditetapkan. Efek jaringan muncul di industri yang besarnya produk-produk pelengkap menjadi penentu utama permintaan suatu produksi. Seperti misalnya permintaan mobil pada awal abad ke-20 adalah sebesar peningkatan fungsi jaringan jalan beraspal dan SPBU. Begitu pula dengan permintaan telepon, karena merupakan fungsi peningkatan dari banyak nomor lain yang dapat dihubungi dengan telepon itu, ukuran jaringan telepon adalah produk pelengkap. Ketika layanan telepon pertama diperkenalkan di New York kota, hanya ada 100 nomor yang bisa dihubungi. Untuk memahami lebih jelas bisa dilihat pada gambar mengapa efek jaringan penting dalam penetapan sebuah standar. Perhatikan contoh klasik perang format. Pertarungan antara Sony dan Matsushita menetapkan teknologi masing-masing untuk perekam kaset video atau VCR sebagai standar di pasar. Sony pertama kali memasarkan teknologi Betamax-nya, diikuti oleh GVC dengan teknologi VHS-nya. Kedua perusahaan tersebut menjual pemutar perekam VCR dan studio film, menerbitkan film yang direkam sebelumnya pada kaset VCR untuk disewakan kepada konsumen. Awalnya, semua kaset itu diterbitkan dalam format Betamax untuk diputar di mesin Sony. Sony tidak melisensikan Betamax teknologinya, lebih memilih untuk membuat semua pemutar perekam itu sendiri. Karena Kementerian Jepang Perdagangan dan Industrinya Internasional tampaknya siap memilih Betamax Sony sebagai standar untuk negara Jepang, memutuskan untuk melisensikan formatnya secara bebas dan beralih ke Matsushita atau yang sekarang disebut dengan Panasonic untuk meminta dukungannya. Matsushita adalah produsen elektronik terbesar di Jepang pada saat itu. GVC dan Matsushita menyadari hal itu untuk membuat format VHS. Pemain yang berharga bagi konsumen. Mereka perlu mendorong studio film untuk menerbitkan film yang akan disewa dalam bentuk kaset. Permintaan pemain VHS seperti dilihat pada gambar, GVC dan Matsushita ingin memanfaatkan hal positif dan putaran umpan balik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya ada strategis for a winning format war atau strategi untuk menang perang format. Dari sudut pandang perusahaan yang mempelopori standar teknologi baru di pasar tempat efek, jaringan, dan putaran umpan balik positif beroperasi. Pertanyaan kuncinya menjadi strategi apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan format kita sebagai format yang dominan. Berbagai strategi harus diambil perusahaan untuk memenangkan format adalah berpusat pada menemukan cara untuk membuat efek jaringan yang menguntungkan dan merugikan pesaing mereka.
Memenangkan perang format mengharuskan perusahaan membangun basis yang terpasang untuk standar secepat mungkin, sehingga memanfaatkan putaran dan umpan balik positif. Menginduksi konsumen harus menanggung biaya peralihan, dan pada akhirnya mengunci pada teknologinya. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk memulai dan kemudian mempercepat permintaan akan teknologinya, standar atau format sedemikian rupa sehingga dapat ditetapkan secepat mungkin dalam industri standar, sehingga mengunci format pesaing. Ada sejumlah strategi utama dan taktik yang dapat diadopsi untuk mencapai hal ini. Di antaranya, yang pertama ada ensure and supply of complements. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa selain produk sendiri juga pasokan yang cukup. Misalnya, Sony PlayStation tidak akan ada yang membeli Sony PlayStation 3 kecuali ada persediaan permainan yang cukup untuk dijalankan di mesin itu. Biasanya perusahaan mengambil 2 langkah untuk memastikan pasokan lengkap yang memadai. Kemudian kedua, leverage killer application atau memanfaatkan aplikasi pembunuh. Aplikasi pembunuh adalah penerapan atau penggunaan teknologi atau produk baru yang bersifat demikian meyakinkan bahwa mereka membujuk pelanggan untuk berbondong-bondong mengadopsi format atau teknologi baru, sehingga membunuh permintaan akan format pesaing. Aplikasi yang mematikan seringkali membantu meningkatkan permintaan akan standar baru. Misalnya, aplikasi mematikan yang mendorong konsumen untuk mendaftar layanan online seperti AOL pada tahun 1990-an adalah email, ruang obrolan, dan kemampuan untuk menelusuri web. Kemudian yang ketiga, ada aggressive reaching and marketing, atau penetapan harga dan pemasaran yang agresif. Taktik umum untuk meningkatkan permintaan adalah dengan menerapkan strategi yang jitu. Penetapan harga produk contohnya penetapan harga pada produk pisau cukur rendah untuk merangsang permintaan dan meningkatkan basis yang terpasang. Dan kemudian berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pada penjualan barang pelengkap. Misalkan pada pisau cukur ada silet, di sini dia menjual siletnya tuh dengan harga yang relatif tinggi. Strategi ini berasal dari Gillette, perusahaan yang mempeloporinya. Strategi ini untuk menjual pisau cukur dan siletnya. Yang keempat, ada kooperatif with competitor atau bekerja sama dengan pesaing. Perusahaan hampir secara bersamaan memperkenalkan produk yang bersaing dan tidak kompatibel standar teknologi beberapa kali. Contoh yang bagus adalah compact disc. Mulanya 4 perusahaan, Sony, Philips, GVC, dan Telefunken sedang mengembangkan pemutaran CD dengan menggunakan variasi yang berbeda dari teknologi launcher yang mendasarinya. Jika situasi ini terus berlanjut, maka mereka mungkin telah memperkenalkan teknologi yang tidak kompatibel ke pasar. CD dibuat untuk pemutaran CD Philips tidak dapat diputar di pemutar CD Sony. Memahami bahwa hampir pengenalan teknologi yang tidak kompatibel secara bersamaan dapat menimbulkan kebingungan besar di kalangan konsumen dan seringkali menyebabkan mereka menunda pembelian. Sony dan Philips memutuskan untuk bergabung dan bekerja sama dalam mengembangkan teknologi. Sony menyumbangkan teknologi koreksi kesalahan dan Philips menyumbangkan teknologi lasernya. Hasil dari kerjasama ini adalah para pemain lain di industri yang bekerja sama dalam persaingan. Kemudian yang terakhir ada lisensi the format atau lisensi format. Memberikan lisensi format tersebut kepada perusahaan lain sehingga perusahaan lain tersebut dapat memproduksi produk berdasarkan pada formatnya adalah strategi lain yang diadopsi sebuah perusahaan. Produk yang dapat merangsang permintaan dan membantu mempercepat adopsi di pasar. Ini adalah strategi yang diadopsi oleh GVC tadi dan Matsuhisa dengan format VHS untuk VCR. Seperti yang dibahas sebelumnya, selain memproduksi VCR di pabrik Matsuhisa di Osaka, GVC mengizinkan sejumlah perusahaan lain memproduksi pemutar format VHS di bawah lisensi dan juga pemutar VHS tersedia lebih luas.
Sony memutuskan untuk melisensikan format Betamax pesaingnya dan memproduksi sendiri semua pemutar format Betamax. Jadi kayak satu perusahaan, Sony ngizinin perusahaan lain buat memproduksi dengan model yang sama gitulah kira-kira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cost in high technology industry. Baik, pada dasarnya biaya komparatif merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan ataupun juga negara guna menghasilkan barang maupun jasa dengan menggunakan sejumlah dana yang lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan oleh para pesaingnya atau kompetitornya. Baik, di sini ada comparative cost sukses sama dengan comparative cost advantage, yaitu kesuksesan biaya komparatif sama dengan keunggulan biaya komparatif. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo 1997 mengatakan bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Yang berarti keunggulan komparatif ini akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Keunggulan komparatif ini sering terjadi di perdagangan internasional. Suatu negara dianjurkan untuk memiliki keunggulan dalam sebuah produk yang negara lain mungkin tidak bisa menandingi. Lalu kemudian di samping sini, di samping kanan ada kriteria atau hal yang dibutuhkan pada biaya komparatif, yaitu yang pertama ada jumlah tenaga kerja yang banyak, lalu yang kedua sumber daya alam yang melimpah, kemudian yang ketiga ada sumber modal yang besar, yang keempat ada kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi, lalu yang terakhir yaitu letak geografis yang cukup strategis. Boleh deh. Oke, di sini ada dua contoh kasus, yaitu comparative cost economics. Yaitu di samping kiri ada perusahaan A adalah produsen konvensional dan menghadapi hasil yang merosot, sehingga saat mencoba memperluas output, biaya marginalnya meningkat. Di sisi lain ada di perusahaan B di samping kanan, beroperasi dalam pengaturan teknologi tinggi, di mana hukum hasil yang merosot tidak begitu berlaku. Oleh karena itu, saat perusahaan B memperluas outputnya, biaya marginalnya mungkin tidak meningkat secara tajam atau bahkan tetap relatif konstan. Oke, di sini ada contoh penerapannya atau pengimplementasiannya dari comparative cost ini, yaitu contoh dari praktik keunggulan komparatif ini yaitu kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam memanfaatkan tenaga kerja untuk input produksi garmen dengan asumsi bahwa jumlah gaji untuk tenaga kerja yang sama. Maka jumlah produksi sepatu dan garmen akan dihasilkan dari masing-masing negara. Di sini Indonesia memproduksi satu garmen dan sepatu 0,85, lalu kemudian Malaysia produksi 1,3 dan juga 1,3 sepatu dengan biaya yang sama. Kemudian dari asumsi tersebut, harga dari tiap produk apabila dilihat dari pembahasan di atas, maka sepatu yang ada di Indonesia akan lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di Malaysia, sebab harga relatifnya lebih rendah. Jika berdasarkan pada teori keunggulan komparatif, maka perdagangan antara Indonesia dan Malaysia dapat memberikan keuntungan. Apabila dikomparasikan, Indonesia akan jauh lebih unggul dalam memproduksi sepatu, sedangkan Malaysia akan lebih unggul dalam memproduksi garmen. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia bisa membeli garmen dari Malaysia dan Malaysia bisa membeli sepatu dari Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada bahasan strategi significance. Sebelumnya strategi signifikansi ini berasal dari fakta bahwa manajer
berusaha untuk mempersiapkan dan merencanakan aktivitas-aktivitas organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini mencakup reaksi terhadap perubahan apapun yang mungkin terjadi, baik dalam lingkungan eksternal maupun dalam lingkungan internal. Ini berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Setiap perusahaan yang beroperasi di pasar, terlepas dari ukurannya, jenis bisnisnya, ataupun posisi bersaingnya, harus mengembangkan strategi yang tepat. Dengan pengimplementasian strategi yang tepat, sebuah perusahaan tidak hanya dapat memperoleh keunggulan bersaing, tetapi juga dapat menjadi pemimpin pasar atau leader market. Lalu kemudian di samping kanan sini ada jenis dari signifikansi strategi, yaitu yang pertama ada signifikansi ekonomi. Biasanya yang digunakan oleh perusahaan dalam mengubah struktur biaya yang mereka tetap miliki. Implikasi ekonomi yang signifikan, berpindah dari struktur biaya dengan biaya marginal yang meningkat menjadi struktur dengan biaya marginal yang lebih rendah, dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu kemudian jenis signifikansi yang kedua yaitu di jenis industri, yaitu perubahan dalam struktur biaya tidak hanya mempengaruhi perusahaan tertentu, tetapi juga dapat memiliki dampak luas pada industri secara keseluruhan. Contohnya yaitu adalah pergeseran dari teknologi analog ke digital dalam industri rekaman musik telah mengubah lanskap industri secara menyeluruh. Lalu kemudian jenis yang ketiga yaitu ada signifikansi kompetitif yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menghadapi biaya yang tetap tinggi dan biaya marginal rendah yang mempengaruhi posisi kompetitif mereka di pasar. Perusahaan yang mampu menurunkan harga untuk meningkatkan volume penjualan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lalu kemudian yang keempat atau terakhir dari jenis signifikansi yaitu ada signifikansi inovasi, yaitu perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi baru dan mengubah model bisnis mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam struktur biaya yang menunjukkan kemampuan inovatif yang kuat. Inovasi dalam strategi bisnis ini dapat menjadi kunci kesuksesan dalam waktu jangka panjang. Oke, boleh. Oke, pada pembahasan selanjutnya itu ada capturing first mover advantage. Oke, bisa dilihat pada kurva atau grafik di sini menunjukkan bagaimana keuntungan perusahaan penggerak pertama atau first mover dan keuntungan gabungan dari semua peniru atau imitator berubah seiring waktu. Grafik ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama yaitu keuntungan penggerak pertama. Pada awalnya, penggerak pertama memiliki keuntungan yang signifikan. Hal ini karena mereka memiliki akses eksklusif ke pasar dan dapat membangun basis pelanggan yang kuat sebelum pesaingnya atau kompetitornya masuk. Keuntungan penggerak pertama mencapai puncaknya pada waktu tertentu, kemudian mulai menurun. Hal ini karena peniru mulai memasuki pasar dan menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan harga yang lebih rendah. Lalu kemudian hal yang kedua itu keuntungan gabungan peniru. Di sini gabungan peniru dimulai dari nol dan meningkat seiring waktu. Hal ini dikarenakan semakin banyak peniru yang memasuki pasar, semakin banyak pangsa pasar yang mereka ambil dari penggerak pertama. Pada akhirnya, keuntungan gabungan peniru dapat melampaui keuntungan penggerak pertama. Hal ini karena peniru dapat memanfaatkan skala ekonomi dan pembelajaran dari pengalaman penggerak pertama. Lalu kemudian hal yang ketiga di sini kita bisa lihat bahwa peristiwa dampak imitasi. Dampak imitasi secara signifikan mengurangi keuntungan penggerak pertama. Hal ini karena peniru menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan harga yang lebih rendah, sehingga menarik pelanggan dari penggerak pertama. Semakin cepat dan banyak peniru yang memasuki pasar, maka semakin besar pula dampaknya pada keuntungan penggerak pertama. Lalu kesimpulannya yaitu kurva atau grafik ini menunjukkan bahwa penggerak pertama memiliki keuntungan awal yang signifikan, tetapi keuntungan ini dapat berkurang seiring berjalannya waktu karena imitasi. Kemampuan peniru untuk menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan harga yang lebih rendah dapat menggerus keuntungan penggerak pertama dan bahkan melampauinya dalam jangka waktu panjang. Oke, di sini ada first mover advantage, yaitu merupakan keunggulan kompetitif yang menjadi
perusahaan pertama bergerak untuk menjual produk atau jasa tertentu, menjadi perusahaan pertama yang hadir bagi konsumen, memungkinkan perusahaan tersebut untuk membangun brand yang kuat serta mendapatkan kesetiaan konsumen lebih dahulu sebelum adanya kompetitor yang masuk ke pasar yang sama. Oke, di sini ada advantage dari first mover, yaitu yang pertama, keterkenalan brand merupakan suatu keuntungan utama, seperti contohnya itu ada perusahaan Gojek yang mereknya sudah menjadi sebutan umum untuk pengendara motor online. Hal ini juga memperkuat peluang konsumen baru untuk tetap mencoba produk first mover lebih dahulu meskipun sudah ada beberapa produk kompetitor di pasaran seperti Grab dan juga Maxim. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengekspansi skala besar lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dimiliki oleh first mover untuk mempelajari cara menghemat biaya produksi, terutama untuk produksi massal. Nantinya mereka akan bisa juga terlebih dahulu menawarkan harga yang lebih murah kepada konsumen atau mendapatkan profit lebih tinggi dari penjualannya. Lalu kemudian yang ketiga, dari keuntungan first mover ini ada switching costs, yaitu first mover yang sudah mengumpulkan konsumen di industri tersebut memiliki kekuatan untuk menciptakan switching costs, yaitu pengorbanan yang harus dilakukan oleh konsumen apabila mereka ingin berpindah ke merek lainnya. Misalnya biaya pembatalan langganan, keterikatan emosional, dan lain sejenisnya. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan dari first mover disadvantage. Berbanding terbalik dengan yang tadi, konsep first mover disadvantage ini mengacu pada potensi, tantangan, dan kelemahan yang mungkin dihadapi perusahaan saat pertama kali memasuki pasar baru atau memperkenalkan produk baru. Ada beberapa poin di disadvantage ini, yaitu dengan kriteria biaya yang sangat tinggi, first mover advantage membutuhkan biaya yang sangat besar karena perusahaan harus menciptakan permintaan di pasar terhadap produknya, sehingga perusahaan perlu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk marketing dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua yaitu ada kompetitor mudah meniru model bisnis. Kompetitor akan bisa dengan mudah meniru model bisnis first mover, produknya, dan bahkan menciptakan perbaikan atau inovasi terhadap produk yang saat ini sudah ada di pasaran. Lalu kemudian yang ketiga, dari disadvantage-nya yaitu sulit beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk yang parah terhadap operasional perusahaan jika industri tersebut sering mengalami perubahan teknologi seperti industri perangkat lunak atau industri telekomunikasi. Dalam situasi seperti ini, mereka yang terlambat bergerak atau melakukan inovasi mendapatkan keuntungan dari penggunaan teknologi terkini. Go next. Oke, baik. Di sini selanjutnya itu ada pembahasan dari strategies for exploiting first mover advantage, yaitu yang pertama kepemimpinan pasar, kemampuan untuk membangun kepemimpinan pasar dengan memasuki pasar baru. Sebelum bersaing, perusahaan dapat memposisikan dirinya sebagai pionir industri dan mendapatkan kredibilitas di kalangan pelanggan. Masuknya merek lebih awal ini memungkinkan pengenalan dan ingatan merek yang lebih besar, sehingga memudahkan perusahaan untuk menarik pelanggan dan membangun basis pelanggan yang loyal. Misalnya ketika Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007. Hal ini merevolusi industri ponsel pintar dan menjadi identik dengan inovasi-inovasinya dari mungkin generasi pertama sampai generasi teknologi yang akhir sampai saat sekarang ini. Lalu yang kemudian yang kedua yaitu ada keunggulan dari teknologi. Aspek lain dari keunggulan penggerak pertama yaitu adalah memperoleh keunggulan teknologi dibandingkan dengan pesaingnya. Menjadi orang pertama atau membangun bisnis yang pertama memperkenalkan produk atau layanan baru seringkali berarti memiliki akses terhadap teknologi eksklusif atau kemampuan unik, inovasi yang tidak dimiliki orang lain. Keunggulan teknologi ini dapat menciptakan hambatan masuk bagi calon pesaingnya, sehingga menyulitkan mereka untuk meniru atau melampaui penawaran perusahaan pionir. Masuknya Tesla misalnya ke pasar, keadaan listrik menggunakan
pengembangan teknologi baterai canggih dan memantapkan dirinya sebagai pemimpin pasar atau market leader dalam transportasi keberlanjutan. Lalu kemudian yaitu ada loyalitas pelanggan, good customer loyalty. Itu penggerak pertama memiliki peluang juga untuk membangun loyalitas pelanggan yang kuat dengan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi atau mengatasi masalah dengan cara yang inovatif. Ketika pelanggan merasakan hasil positif dari penggunaan produk atau layanan perintis, mereka cenderung menjadi pendukung setia yang menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut dan tetap setia bahkan ketika pesaingnya memasuki pasar atau kompetitor yang memasuki pasar. Sebagai contoh, pengenalan Prime oleh Amazon. Layanan ini berbasis langganan yang menawarkan pengiriman cepat dan gratis. Tidak hanya mengganggu industri retail, tapi juga menciptakan basis pelanggan setia yang menghargai kenyamanan dan keandalan. Lalu kemudian yang terakhir yaitu ada fokus pada inovasi. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dapat membantu bisnis tetap menjadi yang terdepan dan terus menawarkan produk atau layanan yang inovatif dengan menciptakan sebuah bisnis yang elaborasi. Misalnya pada Tesla, inovasi kendaraan listrik dan penyimpangan energi telah membantunya mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri otomotif. Oke, selanjutnya yaitu ada materi dari technological paradigma shift. Oke, technological paradigma shift dan the deadline of established merupakan hal yang mengacu pada perubahan pasar dalam pandangan dunia, konsep dan praktik tentang bagaimana sesuatu bekerja atau mencapainya. Pergeseran paradigma dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari penelitian ilmiah hingga bisnis dan juga industri. Kemudian di sini beradaptasi dengan paradigma shift, pergeseran paradigma, yaitu yang pertama ada keterbukaan terhadap perubahan, lalu kemudian fokus pada konsumen. Yang ketiga, selalu melakukan inovasi. Yang keempat, membangun tim yang kuat. Yang kelima, beradaptasi dengan. Lalu kemudian penyebab dari decline of established companies, yaitu yang pertama terdapat ketidakmampuan untuk mengambil tindakan yang tepat, salah pengambilan keputusan dalam langkah berikutnya. Lalu kemudian yang kedua yaitu kecenderungan untuk tetap pada pola perilaku yang sudah ada meskipun terjadinya perubahan dramatis di lingkungan atau perkembangan zaman. Lalu kemudian di sini ada mencegah dari decline of established companies, yaitu yang pertama melakukan evaluasi terhadap bisnis yang dijalankan, lalu kemudian mempertimbangkan inovasi terhadap perkembangan zaman, yaitu kemudian tingkat pelayanan terhadap konsumen yang harus ditingkatkan. Oke, di sini ada the technology S-curve. Di sini kurva atau grafiknya menunjukkan bagaimana kinerja atau fungsionalitas teknologi berkembang seiring berjalannya waktu. Grafik ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama pada fase pertumbuhan lambat. Pada awal ini kemajuan teknologi lambat, hal ini karena teknologi baru masih dalam tahap pengembangan dan berdampak dan terdapat banyak ketidakpastian. Lalu kemudian yang kedua ada fase pertumbuhan cepat. Setelah memasuki fase awal, kemajuan mulai meningkat dengan cepat. Hal ini karena lebih banyak sumber daya yang diinvestasikan dalam research and development dan lebih banyak perusahaan yang terlibat dalam pengembangan teknologinya. Biaya research and development mulai menurun pada tahap ini karena teknologi menjadi lebih. Lalu kemudian fase pertumbuhan lambat atau maturity, yaitu pada akhirnya kemajuan teknologi melambat. Hal ini karena teknologi telah mencapai batas alami atau karena teknologi baru yang lebih disruptif telah muncul. Pada tahap ini, fokusnya beralih pada peningkatan efisiensi dan biaya daripada pengembangan fitur baru. Lalu kemudian yang keempat ada fase batas alami teknologi. Grafik ini menunjukkan bahwa terdapat batas alami untuk semua teknologi. Hal ini karena teknologi dibatasi oleh hukum fisika
sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan manusia. Ketika teknologi mencapai batas alaminya, kemajuannya akan berhenti. Lalu kemudian pada fase terakhir yaitu ada kemungkinan pergeseran paradigma. Grafik ini menunjukkan bahwa kemungkinan pergeseran paradigma meningkat seiring dengan semakin dekatnya teknologi dengan batas alamiah. Pergeseran paradigma ini terjadi ketika teknologi baru yang disruptif muncul dan menggantikan teknologi lamanya. Kesimpulannya dari The Technology S-Curve ini adalah alat yang berguna untuk memahami bagaimana teknologi berkembang seiring berjalannya waktu. Grafik ini dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang investasi, research and development, strategi teknologi, dan perencanaan secara jangka panjang. Lalu kemudian di sini ada kurva dari established and successor teknologi, yaitu yang menunjukkan bagaimana adopsi teknologi baru oleh masyarakat berkembang seiring berjalannya waktu. Grafik ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama itu adalah tahap investor. Pada fase awal ini hanya sedikit orang yang mengadopsi teknologi baru. Orang-orang ini disebut dengan biasanya inovator. Inovator adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan menyukai hal-hal baru. Lalu kemudian pada tahap kedua yaitu tahap pengadopsi awal. Setelah tahap awal, pengadopsi teknologi mulai meningkat. Orang-orang yang mengadopsi teknologi pada tahap ini disebut dengan pengadopsi awal. Pengadopsi awal orang-orang yang dihormati dalam komunitas mereka dan sering menjadi pemimpin dari pasar. Lalu kemudian yang ketiga yaitu tahap mayoritas awal. Pada tahap ini, adopsi teknologi mulai meningkat pesat. Orang-orang yang mengadopsi teknologi pada tahap ini disebut mayoritas awal. Mayoritas awal adalah orang-orang yang pragmatis dan ingin melihat bukti bahwa teknologi baru tersebut bermanfaat. Lalu kemudian yang keempat ada tahap mayoritas akhir. Pada tahap ini, adopsi teknologi mulai melambat. Orang-orang yang mengadopsi teknologi pada tahap ini disebut mayoritas akhir adalah orang-orang yang konservatif dan hanya mengadopsi teknologi baru ketika teknologi tersebut telah terbukti dan diterima oleh masyarakat. Lalu kemudian yang terakhir adalah tahap lamban. Pada tahap ini hanya sedikit orang yang mengadopsi teknologi baru. Orang-orang ini disebut lamban adalah orang-orang yang sangat resisten terhadap perubahan dan hanya ingin mengadopsi teknologi baru ketika mereka dipaksa untuk melakukannya. Lalu kesimpulan dari kurva ini adalah alat yang berguna untuk memahami bagaimana teknologi baru diadopsi oleh masyarakat. Grafik ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang peluncuran produk, strategi pemasaran, dan juga target pasar. Oke, kemudian di sini ada grafik atau kurva dari Swarm of Successor Technology. Grafik tersebut menunjukkan grafik siklus hidup produk. Grafik ini menunjukkan bagaimana penjualan produk berubah seiring berjalannya waktu. Grafik ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan. Pada produk baru diluncurkan ke pasar, penjualan awal biasanya lebih rendah. Konsumen belum mengenal produk tersebut. Biaya pemasaran dan promosi tinggi pada tahap ini meningkatkan kesadaran bahwa konsumen tentang produk. Lalu kemudian tahap pertumbuhan. Yang kedua, pada tahap ini penjualan produk mulai meningkat. Hal ini karena konsumen mulai menerima produk dan permintaan meningkat. Persaingan mulai meningkat pada tahap ini karena perusahaan lain melihat potensi keuntungan dari produk tersebut. Lalu kemudian yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini penjualan produk mencapai puncaknya. Persaingan sangat ketat pada tahap ini dan perusahaan harus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Biaya produksi mulai menurun pada tahap ini karena perusahaan lebih mencapai skala ekonominya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada tahap penurunan. Pada tahap ini penjualan produk mulai menurun. Hal ini karena konsumen mulai mencari produk baru dan teknologi baru yang muncul. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menghentikan produk atau melakukan reposisi untuk memperpanjang siklus hidup dari produk. Lalu kesimpulan dari kurva grafik ini adalah alat yang berguna untuk memahami bagaimana produk berkembang seiring berjalannya waktu. Grafik ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pengembangan produk, strategi pemasaran, dan manajemen siklus hidup produk.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategic implication for established companies, yaitu yang pertama itu mempelajari potensi teknologi dari disruptif. Yang pertama ada poin perusahaan harus memahami potensi teknologi disruptif dan tidak hanya melihat dari sudut pandang yang sempit. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan juga harus memperhitungkan peningkatan fungsionalitas teknologi di masa depan. Lalu kemudian yang kedua di sini ada investment in new technology, mempelajari potensi teknologi. Perusahaan harus memahami teknologi dan tidak hanya melihat dari sudut pandang yang sempit. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan kepada pelanggan juga harus memperhitungkan potensi peningkatan fungsionalitas teknologi tersebut di masa depan. Lalu yang ketiga ada yaitu investasi dalam teknologi baru. Perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi baru yang berpotensi menjadi disruptif. Lalu kemudian investasi dalam research and development dan akuisisi perusahaan yang mengembangkan teknologi potensial merupakan strategi yang dapat dilakukan. Pentingnya pengalokasian teknologi disruptif, yaitu teknologi disruptif seringkali memerlukan model bisnis yang berbeda dan nilai rantai yang berbeda. Kemudian perusahaan juga harus memisahkan teknologi disruptif dalam divisi operasional yang mandiri untuk mencegah model bisnis yang sudah mapan menghambat pertumbuhan teknologi yang baru. Oke, selanjutnya ada pembahasan dari strategic implication for new eras, yaitu atau pendatang baru. Angka kesuksesan implication for new eras yang bisa diambil yaitu ada penguasaan sumber daya. Perusahaan dapat mengurangi ancaman pendatang baru dengan menguasai sumber daya yang kritis atau langka. Ini bisa berupa hak atas teknologi tertentu, akses ke saluran distribusi yang sulit diakses, atau pengendalian terhadap bahan baku krusial. Lalu kemudian yang kedua, pembangunan merek dan loyalitas pelanggan. Membangun merek yang kuat dan menciptakan loyalitas pelanggan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap pendatang baru. Pelanggan yang setia lebih cenderung tetap dengan merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang baik. Lalu yang ketiga ada diversifikasi produk atau layanan. Menawarkan beragam produk atau layanan, perusahaan dapat membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih lengkap. Ini tidak hanya tentang meningkat daya tarik bagi pelanggan tetap, tetapi juga dapat membuat masuknya pesaing baru menjadi lebih sulit. Lalu kemudian perjanjian strategis dan aliansi, membangun perjanjian strategis dengan kemitraan atau pihak lain dalam industri terkait dapat menciptakan hambatan masuk yang lebih tinggi bagi kompetitor atau pesaing baru. Aliansi dapat memberikan akses eksklusif atau bersama-sama menghadapi ancaman dari luar. Lalu kemudian yang kelima ada inovasi berkelanjutan, yaitu terus melakukan inovasi dapat membantu perusahaan atau bisnis mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Perusahaan yang terus berinovasi dan menerapkan konsep elaborasi cenderung lebih sulit untuk digantikan oleh pesaing baru karena mereka selalu berada di depan dalam hal produk dan layanan terkini. Lalu kemudian di samping kanan sini ada ancaman entrance atau ancaman dari pendatang baru, yaitu pertama hambatan masuk. Tingkat hambatan masuk sangat mempengaruhi seberapa sulit dan mudahnya bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Hambatan ini dapat berupa investasi dengan modal yang tinggi, brand loyalty yang sangat kuat, dan juga regulasi pemerintah yang sangat ketat. Kemudian yang kedua yaitu ada skala ekonomi atau economics of scale. Perusahaan yang sudah ada dalam industri ini mungkin memiliki keuntungan biaya karena skala ekonomi. Jika perusahaan baru sulit mencapai skala yang sama, mereka mungkin kesulitan bersaing dalam hal biaya produksi dan efisiensi operasional. Lalu kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk atau product differentiation, yaitu jika produk atau layanan dalam industri memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi, perusahaan baru harus berinvestasi lebih banyak dalam segi inovasi atau branding untuk bersaing. Ini bisa menjadi hambatan bagi pendatang baru yang ingin memasuki pasar dengan produk serupa atau produk yang sama. Lalu kemudian akses terhadap distribusi dan saluran pemasaran atau akses
to distribution and marketing channels. Jika akses terhadap distribusi atau pemasaran sulit untuk diperoleh oleh pendatang baru, hal ini dapat menjadi hambatan yang sangat signifikan. Perusahaan yang sudah mapan mungkin memiliki kemitraan atau kesepakatan eksklusif dengan distributor. Lalu kemudian yang kelima yaitu ada kebijakan regulasi dan hukum. Regulasi pemerintah yang ketat dan persyaratan hukum yang kompleks dapat menjadi penghambat bagi perusahaan baru. Persyaratan izin atau sertifikasi tertentu bisa menghalangi masuknya pendatang baru. Lalu kemudian yang terakhir yaitu ada tingkat kapitalisasi dan keuangan. Kemampuan perusahaan baru untuk mendapatkan modal dan keuangan yang cukup juga memainkan peran penting jika modal terbatas atau sulit diperoleh perusahaan baru, mungkin kesulitan untuk bersaing secara efektif. Oke, mungkin sekian presentasi materi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh Aulia Febrianti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparan materinya kelompok. Saya Aulia Febrianti, izin bertanya. Mengapa perusahaan-perusahaan mapan sering kesulitan untuk mengkomersialkan teknologi yang berpotensi menimbulkan disruptif meskipun telah melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aulia. Lalu kemudian selanjutnya ada dari Imelda. Boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas penyampaian materinya. Saya izin bertanya, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengintegrasikan strategi teknologi dengan strategi bisnis suatu perusahaan? Terima kasih. Maaf, apakah tadi suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, tadi udah sampai mana pertanyaannya? Mohon maaf tadi saya ada gangguan jaringan. Saya boleh izin ulang Ya, boleh. pertanyaannya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa aja sih tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengintegrasikan strategi teknologi dengan strategi bisnisnya? Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya boleh Rizky. Oke, makasih untuk kelompok 7 atas pemaparan materinya. Tadi kan dibahas tentang investasi teknologi ya. Pertanyaan tuh, bagaimana suatu perusahaan dapat menggunakan informasi dari kayak analisis pesaing mereka untuk mengembangkan strategi investasi teknologi yang akan mereka gunakan agar efektif. Kasih Zaki. Oke, makasih Rizky. Untuk selanjutnya boleh Mulia. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk kelompok penyaji. Mau tanya, tadi kan udah sempat dijelasin ya soal strategi signifikan. Nah, strategi signifikan ini mencakup rencana kontingensi juga nggak sih untuk menghadapi skenario yang tak terduga? Kalau misalnya iya, boleh tolong dijelasin. Terima kasih. Oke, makasih Mulia. Untuk selanjutnya boleh Rahma.
Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, bagaimana integrasi strategi bisnis dengan teknologi ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan dalam hal manajemen strategis? Terima kasih. Oke, terima kasih Rahma. Untuk selanjutnya, Vera, boleh dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 7 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, bagaimana posisi geografis yang strategis berpengaruh terhadap comparative cost advantage? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tadi sudah dibuka sesi tanya jawab dan ada total 6 pertanyaan. Sebelum menjawab, izinkan kami mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan. Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya, mengapa perusahaan-perusahaan mapan sering kesulitan untuk mengkomersialkan teknologi yang berpotensi menimbulkan disruptif meskipun telah melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan? Izin menjawab, mungkin ada beberapa alasan. Misalkan yang pertama, alasan yang pertama ketakutan akan kegagalan. Perusahaan besar memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dan mungkin enggan mengambil risiko dengan teknologi baru yang belum terbukti. Kemudian alasan yang kedua, ketidakcocokan dengan model bisnis. Teknologi disruptif mungkin tidak sesuai dengan model bisnis yang ada,
dan perusahaan mungkin kesulitan dalam beradaptasi. Kemudian selanjutnya ada kurangnya kecepatan dan kelincahan. Perusahaan besar mungkin lambat dan kaku dalam prosesnya, sehingga sulit untuk bersaing dengan startup yang lebih gesit. Kemudian yang keempat ada kurangnya insentif. Karyawan di perusahaan besar mungkin tidak memiliki insentif yang sama untuk berinovasi dan mengambil risiko seperti di startup. Kemudian yang terakhir ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang konservatif dapat menghambat inovasi dan pengambilan risiko. Di sini ada solusi. Kayak gimana sih solusinya? Mungkin solusi yang pertama bisa membuat budaya yang mendukung inovasi, kayak nyiptain budaya yang mendorong eksperimen dan pengambilan risiko. Kemudian yang kedua, menyediakan dana dan dukungan, memberikan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengkomersialkan teknologi baru. Kemudian yang ketiga ada membangun struktur organisasi yang tepat, kayak membuat tim yang gesit dan fokus untuk mengembangkan sebuah teknologi baru. Yang keempat mungkin bisa berkolaborasi dengan startup, bekerja sama dengan startup yang memiliki teknologi dan keahlian yang dibutuhkan. Yang terakhir, memperoleh kemampuan baru, akuisisi perusahaan lain untuk merekrut talenta baru untuk mendapatkan keahlian yang dibutuhkan. Kayak mungkin bisa merekrut karyawan yang mempunyai skill atau kemampuan yang lebih. Mungkin itu aja jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih Dario. Oke, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Rahma tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana integrasi strategi bisnis dengan teknologi dapat memberikan keunggulan yang kompetitif bagi sebuah perusahaan dalam hal manajemen strategis. Sebelumnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa integrasi strategi bisnis dengan teknologi dapat memberikan beberapa keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan atau sebuah jalannya bisnis dalam manajemen strategis. Di antaranya yang pertama itu adalah efisiensi operasional. Penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan seperti otomatisasi proses, penggunaan sistem manajemen yang terintegrasi, dan pemrosesan data yang cepat. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dalam hal yang efisiensi. Lalu kemudian yang kedua yaitu ada hal inovasi produk dan juga layanan. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, perusahaan dapat merespon tren pasar dan kebutuhan pelanggan dengan cepat, membedakan diri dari pesaing dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Lalu kemudian yang ketiga yaitu ada hal dari analisis data yang mendalam. Integrasi teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data yang lebih baik dengan memahami perilaku pelanggan, tren pasar, dan juga kondisi industri secara lebih mendalam. Perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih cerdas dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan pengalaman konsumen. Dengan menggunakan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman konsumen melalui layanan digital yang lebih baik, personalisasi konten, dan interaksi yang lebih efisien. Ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan atau customer loyalty dan menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih kuat. Dengan menyatukan seluruh strategi dan hal-hal teknologi tadi secara efektif, perusahaan atau bisnis dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dan signifikan dalam manajemen strategis. Ya, mungkin cukup itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Rahmat? Sudah, Zaki. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih, Rahmat. Kemudian selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Imelda. Pertanyaannya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengintegrasikan strategi teknologi dengan strategi bisnisnya? Di sini ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama ada ketidakjelasan visi.
kurangnya visi yang jelas tentang bagaimana teknologi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada yang kedua, ketidakselarasan strategi. Strategi teknologi tidak selaras dengan strategi bisnis keseluruhan. Kemudian yang ketiga, kurangnya komunikasi dan kolaborasi. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar tim teknologi dan bisnis. Yang keempat, ada kurangnya keterampilan dan keahlian. Kurangnya keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan teknologi dengan bisnis. Dan yang terakhir, ada ketidakmampuan untuk mengukur keberhasilan. Kesulitan dalam mengukur dampak teknologi terhadap sebuah bisnis. Kemudian di sini ada solusinya. Solusi yang pertama, mengembangkan visi yang jelas. Menetapkan visi yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, menyelaraskan strategi. Dengan menyelaraskan strategi teknologi, dengan strategi bisnis keseluruhan. Kemudian yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan keahlian. Mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan teknologi dengan bisnis. Yang terakhir, bisa membuat sistem pengukuran. Di sini bisa membuat sistem untuk mengukur dampak teknologi terhadap bisnis, apakah positif atau negatif. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah menjawab? Sudah terjawab. Makasih Daryl atas jawabannya. Baik, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mulia, yaitu pertanyaannya adalah apakah strategi signifikan ini mencakup rencana kontingensi untuk menghadapi skenario yang tidak terduga? Kalau iya, boleh dijelaskan. Jawaban dari pertanyaan tersebut sebelumnya bahwa strategi signifikan berarti bahwa dalam merencanakan strategi, perusahaan atau organisasi mempertimbangkan kemungkinan skenario yang tidak terduga atau perubahan di lingkungan eksternal. Mereka kemudian mempersiapkan rencana cadangan atau beberapa opsi tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi situasi hal tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberlangsungan bisnis atau pencapaian tujuan strategis karena situasi yang tidak terduga dapat terjadi dan dapat mempengaruhi jalannya operasi perusahaan. Dengan memiliki rencana kontingensi, perusahaan dapat lebih siap dan responsif dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga. Jadi ketika ditanya apakah strategi signifikan ini mencakup rencana kontingensi untuk mencapai skenario yang tidak terduga, maka jawabannya adalah ya. Karena strategi signifikansi mencakup rencana kontingensi yang menghadapi skenario yang tidak terduga. Ya, mungkin cukup itu. Apakah sudah terjawab? Oh, ya. Sudah terjawab, Zaki. Terima kasih, Zaki dan kelompok. Oke, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Rizky Syakban. Pertanyaannya, bagaimana suatu perusahaan dapat menggunakan informasi dari analisis pesaing mereka untuk mengembangkan strategi investasi teknologi yang mereka gunakan agar efektif? Izin menjawab, di sini ada informasi yang dapat dianalisis. Yang pertama, kayak teknologi yang digunakan pesaing. Apa teknologi yang digunakan pesaing, kayak bagaimana mereka menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan bisnis mereka. Kemudian yang kedua ada kekuatan dan kelemahan pesaing. Apa kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal teknologi. Yang ketiga ada tren industri, kayak apakah tren teknologi diri, bagaimana tren ini mempengaruhi sebuah pesaing. Informasi yang tersebut kita bisa manfaatin pakai cara pemanfaatan informasi. Kayak yang pertama, mengidentifikasi peluang buat menggunakan teknologi untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang kedua, memprioritaskan investasi teknologi berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis pesaing. Kemudian yang terakhir, mengembangkan strategi diferensiasi. Di sini bisa mengembangkan strategi teknologi yang berbeda dari pesaing dan meningkatkan agar lebih unggul.
Bagaimana Rizky Syaban, apakah sudah terjawab? Oke, Daryl, makasih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir ya tadi dari Vera, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana posisi geografis yang strategis dapat berpengaruh terhadap comparative cost advantage. Jawabannya yaitu adalah posisi geografis yang strategis dapat memiliki dampak besar terhadap keunggulan biaya komparatif. Hal ini terutama disebabkan oleh aksesibilitas yang berbeda terhadap sumber daya, pasar, infrastruktur, dan tenaga kerja. Pada hal pertama yaitu akses sumber daya. Lokasi yang strategis yang dekat dengan sumber daya alam tertentu dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik yang terkait dengan memperoleh sumber daya tersebut. Misalnya, yaitu pabrik baja maksudnya, yang berlokasi dekat dengan tambang biji besi akan memiliki biaya produksi yang lebih rendah karena pengurangan biaya transportasi. Kemudian, hal yang kedua itu ada akses pasar. Posisi geografis yang strategis di dekat pasar target dapat mengurangi biaya distribusi. Perusahaan dapat menghemat biaya pengiriman dan waktu transit dengan berlokasi dekat dengan pasar konsumen, yang memungkinkan konsumen untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Lalu kemudian yang berikutnya itu ada infrastruktur transportasi. Lokasi yang strategis dengan infrastruktur transportasi yang baik seperti pelabuhan, bandara, atau jaringan yang lebih efisien dapat mengurangi biaya pengiriman dan distribusi. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya logistik secara keseluruhan. Lalu kemudian yang terakhir ada dari hal tenaga kerja. Posisi geografis yang strategis juga dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Misalnya perusahaan yang berlokasi di daerah dengan tingkat upah yang lebih rendah dapat mengurangi biaya produksi mereka secara keseluruhan. Oke, mungkin dari hal-hal tadi dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis, perusahaan dapat memperoleh keunggulan biaya komparatif yang sudah tadi dijelaskan PPT yang signifikan dibandingkan dengan pesaing atau kompetitor yang mungkin beroperasi dari lokasi yang kurang menguntungkan secara geografisnya. Mungkin cukup itu dari jawaban dari pertanyaan Vera tadi. Apakah sudah terjawab, Vera? Sudah terjawab, Zaki. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin tadi udah terjawab 6 pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang diberikan oleh semuanya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Puji. Terima kasih.
Udah selesai ya? Iya, sudah, Pak. Oke, langsung tutup aja ya. Oke, baik, Pak. Oke, Baik-baik. teman-teman. Ya, Ya. terima kasih pada seluruh pendengar atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada Pak Puji. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.